Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari S1 S1 22066 dari kelas C jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video yaitu implementasi dari pengulangan for itu dengan membuat piramida atau segitiga, macam-macam segitiga. Nah, di sini saya akan membuatnya. Terminal. Sini saya akan membuat segitiganya. Lalu kita menggunakan pengulangan for. Sini kita buat dulu untuk segitiga tinggi segitiganya. Soalnya sama dengan 6. Nah, terus kita buat pengulangan for i in range. Range-nya itu kita mulai dari 1, nilai awalnya 1, terus nilai akhirnya itu tinggi segitiganya kita plus 1. Kenapa kita plus 1 ya? Kenapa kita plus 1? Karena kan sebenarnya nilai awal dari defaultnya in range itu dimulai dari indeks ke 0, tapi karena kita mulai dari 1, maka tinggi segitiga ini kita harus tambah 1 supaya sesuai dengan nilai dari, agar supaya output yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dari tinggi segitiga yang kita tetapkan. Kita buat, misalnya kita buat variabel bintangnya. Ini saya buat segitiga menggunakan bintang. Misalnya kita buat bintang, terus kita kali dengan i. Terus di sini kita print bintang. Nah, bisa kita lihat bahwa ini kita sudah print segitiga siku-siku. Nah, tingginya yaitu kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 tingginya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kita harus plus 1? Karena itu supaya tingginya itu sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ini kan tinggi 6. Nah, kalau kita tidak plus 1, nah, tinggi itu hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali range-nya ini nilai awalnya kita mulai dari 0. Mulai dari 0. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Oh ya, kalau kita mulai dari 0 itu bintang pertama itu tidak akan dihitung karena ini akan dikali 0, bintang dikali 0 itu maka akan hilang. Jadi kita mulai dari 1. Sini kita plus 1. Nah, terus ini kan hasilnya. Oke, cara jalan codingan itu begini. Nah, for i kan dimulai dari 1. Dimulai dari 1, range-nya kan itu 6, berarti belum sampai range-nya, belum sampai di nilai akhirnya. Maka dari itu ini tuh akan mengeksekusi variabel ini. Nah, bintang dikali dengan nilai i. Nilai i kan tadi 1, maka di print bintang. Nah, ketika di print kan ini bintangnya dikali 1, maka yang di print itu 1. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah string bisa dikali dengan bilangan, nah jawabannya bisa. Nah, kasusnya itu seperti ini. Misalnya print a, string a, ini kan string a dikali dengan 5. Nah, bisa kita lihat itu a nya ada 5.
Kalau kita bilang Iqbal akan di ya ini Iqbal akan di print sebanyak 5 kali, kasih spasi, koma. Nah, bisa kita lihat Iqbalnya itu dan koma itu di print sebanyak 5 kali. Oke, kita hapus saja, kembali ke pembahasan utama, yaitu yaitu perulangan dari ini yang bentuk segitiga. Nah, ketika kita lanjut ke nilai kedua, nah nilai kan sudah bertambah jadi 2. Nah, apakah nilainya sudah sampai range-nya? Jawabannya belum. Range-nya kan itu 6 tambah 1 jadi 7. Nah, maka akan di print ini lagi bintang dikali dengan 2. Kan tadinya sudah 2 kan? Nah, maka bintang ini akan dicetak 2 bintang. Nah, dan seterusnya. Ini kan penentuan tingginya ini masih statis. Nah, kita buat lebih dinamis. Nah, misalnya int kita masukkan input, terus di sini masukkan tinggi segitiga. Ketika kita print, nah, kita masukkan deh, misalnya saya masukkan 8. Nah, ini tingginya akan 8 bintang yang di print. Misalnya saya kasih masuk 10. Nah, ini akan 10. Nah, kalau kita buat secara terbalik, yang banyaknya ini, yang bintang banyaknya ini di atas. Nah, karena itu kita tinggal ubah yang ini. Nah, kita tukar tinggi segitiganya itu plus 1, terus ini 1, ini min 1. Misalnya 5. Oh ya, sini harusnya itu dia bukan plus 1 tapi 6. Sabar ya, 5. Ini harus dia 0 supaya indeks pertama itu dihitung. Kan batasnya itu tidak sampai 0 ya kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah sesuai. Nah, kenapa ini 6 tinggi segitiga kita tidak tambah 1? Dia kan ini menjadi nilai awal. Karena nilai awal dia itu akan tetap dihitung 6. Nah, berarti dimulai dari 5. Maka dimulai dari 5. Bintangnya dikali 5. Nah, akan dicetak 5. Terus ini terus di print, terus dikurang 1 kan ini penjumlahannya apa? Operasinya dari operasi dari apa ya? Dari nilai awal. Nah, nilai awalnya kan itu dikurang 1, maka tinggi segitiganya dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. Nah, maka sini 4 dikali bintang. Nah, jadi bintang yang dicetak itu 4. Nah, seperti itu. Oke, misalnya kita buat lagi oke. Oke, segitiganya itu segitiga apa ya, sama kaki. Oh ya, segitiga siku-siku terbalik. Misalnya kita di sini kita buat spasi sama dengan ini kita kali dengan apa ya, kali dengan di segitiga ya. Tidak. Tinggi segitiga dikurang U.
Saya coba dulu. Sama 4 seharusnya dia ya. Bisa kebalik 1 2 3 4 5 6. Cara bacanya itu begini. Nah, ketika for i kan ini dia dimulai dari 6 kan, dimulai dari 6 terus ketika di print dimulai dari 6 dimulai dari 6 terus kan ini spasinya itu dia spasi dikali tinggi segitiga kan tadi 6, tinggi segitiga 6 dikurang dengan i nya itu sampai 6. Tinggi segitiga ini diambil dari sini, sedangkan i nya diambil dari nilai awal yang ditentukan. Nilai awal ini sebenarnya dia menggantikan i. Nah, tinggi segitiga ini adalah nilai, nah itu sama dengan itu begini, i sama dengan tinggi segitiga. Nah, berarti ini itu juga sama dengan 6, jadi 6 kurang 6 sama dengan 0, maka spasi yang di print itu tidak ada, jadi langsung memprint bintangnya, kan ini spasi tambah bintang, spasinya itu tidak ada yang di print, maka bintangnya dikali 1 dikali i. Nah, ini tuh ada 6 tadi, dia ambil dari nilai tinggi segitiga. Nah, maka yang di print itu ada 6 bintang. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, terus kalau misalnya kita terus untuk selanjutnya kan kita swap print. Nah, maka di sini dia akan berkurang. Nah, tadi kan 6, dia akan berkurang 1 kan, ini kita sudah tentukan bahwa penjumlahan itu operasinya itu dia mengalami pengurangan. Nah, ketika pengurangan 6 kurang 1 jadi tinggal 5 i-nya. Tapi tinggi segitiga di sini tetap 6 karena dia mengambil yang di sini. Nah, tinggi segitiganya itu kan 6 kurang i-nya dia sudah berkurang tadi, tinggal 5. Nah, ketika tinggal 5, 6 kurang 5 itu 1, maka spasi yang di print itu ada 1 spasi. Nah, bisa kita lihat. Terus bintangnya yang di print itu ada 5. Itu 2 3 4 5. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kita mau buat dia ini berdiri, nah, untuk buat dia berdiri itu kita mulai lagi kayak tadi. Ini ya dimulai dari 1, tinggi segitiganya di plus 1. Nah, ini doang print. Nah, kita tulis 5. Nah, jadi 1 2 3 4 5. Nah, sesuaikan tingginya 5. Nah, cara bacanya juga seperti tadi, tapi ini bedanya i-nya dimulai dari 1, sedangkan batasnya itu adalah tinggi segitiga ini sendiri, yaitu 6. Nah, ini spasinya kan di spasinya dikali dengan 6 kurang 1, jadi ada 5 spasi. 1 2 3 4 5. Nah, begitupun bintangnya dikali i-nya kan di sini dimulai dari 1, maka dicetak cuma 1. Begitupun seterusnya, dia akan berulang sampai 5 bintang ini. Nah, kan dia 5 bintang ini kan i-nya itu sudah jadi berapa ya? Sudah jadi 5. Maka berarti spasinya itu tidak ada yang di print, karena kenapa? 5 tinggi segitiganya kan tak tetapkan 5, sedangkan i-nya sudah 5, maka 5 kurang 5 itu 0.
Jadi 0 kali spasi, maka tidak ada yang di print. Nah, misalnya kayak gini. Print. Nah, oke. Mungkin sama seperti tadi. Oke, kita praktikan dulu tadi yang misalnya. Nah, kan kita print 0 kali spasi. Tapi itu tidak ada. Nah, bahkan tidak ada hasilnya. Oke, kita kembali ke topik utamanya, yaitu di perulangan tadi. Oke, kan ini kasih saja. Kita cetak nah kan 5. Nah, di sini kan spasinya tuh otomatis tidak di print tadi, karena kan sudah bernilai 5. Ini sudah bernilai 5, tingginya juga 5, jadi 5 kurang 5 itu 1. 5 kurang 5 itu 0, dan spasinya itu dikali 5. Gimana kalau kita buat segitiga sama sisi? Nah, kalau segitiga sama sisi itu sebenarnya sama, ini sama, tapi yang berbeda di sini. Di sini kita harus kali itu 2 kali i dan dikurang 1. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa 2 kali i, saya jalankan dulu. Kenapa harus 2 kali i? Nah, di sini kan kita mulai dari 1, tinggi segitiganya juga itu kita plus 1 kan tuh jadi 5 di sini, 5 kan. Jadi ketika spasinya kita fokus di bintangnya, ya di bintangnya kenapa harus dikali 2 kali i, supaya nanti bintangnya itu tetap bertambah, tetap sama sisinya ini, dia akan menyeimbangkan dengan nilai spasi yang kita tambahkan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, tinggi segitiganya kan di sini sudah jadi 5 dikurang 1, maka dia akan memprint 4 spasi di sini. Nah, untuk bintangnya kan itu 2 kali 1. 2 kali 1 kan ini kan tadi 1, 2 kali 1 1, 1 kurang 2 kali 1 2, 2 kurang 1 1, maka yang di print bintangnya. Nah, 2 ini akan kelihatan ketika kita memprint baris kedua ini. Kenapa? Karena ketika i-nya sudah 2, nah di sini i-nya sudah 2, terus apa ya? I-nya sudah 2, terus spasinya kan itu tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, maka bintangnya itu 2 kali 2 4 kurang 1 3. Nah, dia akan menyimpan bintang yang satu ini di tengah supaya dia sejajar. Nanti dia akan makin turun ke bawah, dia akan makin apa ya? Makin sama sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini kan sisi kanannya 1, sisi kirinya 1, sisi kanan juga 1. Nah, ketika bertambah di bawah, maka sisi kanannya 2, sisi kanannya 2, sisi kirinya 2. Nah, begitu seterusnya. Dia ini 2 ini untuk menyeimbangkan nilai sisi kanan, banyak bintang sisi kanan, banyak bintang sisi kiri. Nah, kalau tidak pakai apa ya? Tidak pakai 2. Misalnya kalau kita buat di sini 4. Sebenarnya bisa. Tapi kebanyakan. Nah, ini dia tidak akan memiliki titik atas. Tidak memiliki puncak. Nah, berbeda kalau kita menggunakan 2, dia akan memiliki titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya itu 1. Nah, kalau untuk membuat diamond itu kita tinggal mengcopy, kita copy ini. Nah,
Ketika di copy kita minus 1 di sini. Ya, itu dong. Minus 1. Oh ya. Di sininya apa ya? Oh ya, kita tukar ini. Seperti tadi kan ini kita akan buat kebalikannya. Tukar di sini. Terus ini kita 1, batasnya 1, batasnya 0 ya. 0, ini minus 1. Segitiga kurang I-nya 6. Oke. Kita print atau sama misalnya 6. Nah, ini jadi diamond. Masih kecil saja. Ukurannya misalnya kita buat 4. Nah, jadi gampang. Segitiga yang ini kan di print dia, segitiga yang ini di print dari perulangan yang ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah dimulai dari 1, tinggi segitiganya juga 6. Tinggi segitiganya 4. Nah, akan di print tinggi segitiga 4 kurang 1 itu 3. Maka spasinya itu ada 3. Nah, ini bisa kita lihat spasinya 3. Nah, spasinya 3. Terus untuk nilai selanjutnya itu bintangnya itu cuman 1 yang di print. Nah, berbeda dengan yang di perulangan bawah ini. Perulangan bawah ini dia mengambil yang ini. Nah, ini kan tinggi segitiganya itu sudah dikurang 1, jadi tinggal dikurang 1, jadi tinggal, oh tidak, ini tetap tinggi segitiganya itu 4 karena kita kan batasnya kita kasih 0, jadi tinggi segitiganya itu dan banyak segitiga yang dia akan di print itu tetap 4. Kenapa? Karena kan spasi di sini spasi dikali tinggi segitiga kurang I. I-nya kan ini tinggi segitiga. Tinggi segitiga kan 4 kurang 1 jadi 3. Jadi I-nya itu 3, tinggi segitiga 4. Nah, maka spasi yang akan di print itu adalah 1. Nah, ini kan ada kelihatan 1 spasi. 1 spasi yang di print. Nah, ada 1 spasi yang di print. Ketika di bintangnya itu 2 kali I-nya kan itu segitiga, tinggi segitiga kurang 1, 4 kurang 1 3. Maka 3 kali 1 3. 2 kali 3 6 kurang 1 5. Jadi maka yang di print bintangnya itu ada 5 bintang dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan tentang implementasi for loop dalam membuat segitiga ataupun piramida, dan di sini juga ada diamond. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.